lapor Akademi Angkatan Laut dalam keadaan aman. Loncat siap menjaga tujuan. Lanjutkan. Pagi. Oh datang lanjut. Masih ngantuk ya? Enggak. Udah terus lagi. Selamat pagi Panglima. Selamat datang lagi. Siap. Pagi Bapak. Oh. Selamat pagi. Wah. Bicara Panglima. Apa sih? Panglima. Wah, ada ya? Iya, saya undang. Ya nanti. Pagi Pak. Pagi Mas. Iya. Kursian. But you stay in my head. But you stay in my head. Selamat datang di Madalika. Jalan Bapak. Jalan Bapak. Jalan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu. Yang terhormat Pangku Gapilhan 1 Notsedia TNI Muhammad Ali SEMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Trisakti Profesor Dr. Insinyur Kadarsyah Suryadi Dia beserta staf, Profesor Dr. Willy Arafah MM DPA, Dr. Insinyur Dedi S. Martadi Sastra MM. Ini penggabung Mas tadi ya. Karena kalau nggak disebutin nggak enak ya. Ada Ibu Dekan, Wakil, selamat datang. Para pejabat utama Akademi Angkatan Laut, hadirin dan undangan yang berbahagia, serta taruna Akademi Angkatan Laut yang saya cintai dan banggakan. Oh lupa saya sebutkan Komandan Seskual. Nanti ini Pak mutung ke saya gak disebut. Padahal saya yang mengundang. Beliau ini adalah teman saya ya, angkatan lulusan 89 dan beliau juga pernah menjadi sekretaris lembaga di sini. Jadi masuk ke sini pun sudah tahu ruangannya di mana. Nah, tadi katanya udah menunggu ngopi bersama Sikon, ya penggantinya. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Kadarsyah Suryadi Dea, kami persilakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan ridhonya kita bisa bersama-sama berkumpul di pagi hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita lihat ada 3 hal yang bisa kita bahas pertama. Yang pertama adalah terkait energi, geopolitik, dan teknologi. Lalu yang kedua energi alternatif, dan yang ketiga adalah
teknologi menjelang era digital, era revolusi industri keempat. Mari kita masuk dalam agenda yang pertama. Ada sebuah buku yang dibuat oleh seorang profesor di Pittsburgh University di Amerika, namanya Profesor Saati. Saya ketemu beliau tahun 2003 di Bali ketika itu ada Kongres Internasional tentang Decision Making. Dalam bukunya Profesor Saati mengatakan bahwa ada suatu konsep yang dianut oleh negara maju. Konsep itu menyangkut 6 lingkaran yang ada di dalam layar kita. Yang pertama, ada yang disebut pilar ekonomi. Katanya suatu negara maju meyakini bahwa negaranya akan maju kalau ekonominya bagus. Uangnya banyak. Lalu ekonomi akan bagus, uangnya banyak kalau industrinya maju. Tetapi ekonomi dan industri bukan segalanya. Mereka akan bagus dan maju industrinya kalau negara tersebut menguasai energi, bukan memiliki energi. Apa artinya? Dia boleh saja tidak punya sumber daya energi di negaranya, tapi dia bisa kuasai energi di tempat lain. Sehingga banyak negara maju yang mereka tidak punya sumber daya energi tapi bisa maju karena dia bisa dapatkan energi dengan mengangkut dari negara lain. Impor. Tetapi mereka bisa menguasai energi kalau dia menguasai geopolitik. Geopolitik dia kuasai, politik internasionalnya kuasai, lalu geografisnya kuasai, sehingga dia bisa atur supaya sumber daya energinya masuk ke tempat mereka. Tetapi kita lihat lingkaran berikutnya. Geopolitik mereka akan kuat kalau mereka didukung oleh kekuatan militer. Sehingga banyak sekali negara maju yang militernya bukan hanya beroperasi di negaranya, tapi dia beroperasi di tempat lain, di negara lain. Kenapa? Karena dia ingin akses dalam geopolitik, ujung-ujungnya akses dalam energi, dan ujung-ujungnya mendukung industri dan ekonominya. Kemudian mereka berkeyakinan bahwa militernya akan kuat kalau didukung oleh teknologi yang kuat pula. Sehingga banyak negara maju, mereka kembangkan teknologi militer, bahkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dijual pada negara lain, tentu dalam batas tertentu. Tetapi teknologi akan maju kalau didukung oleh kualitas SDM yang memiliki kepakaran yang tinggi. Maka muncullah lingkaran merah yang ke-6. Tetapi SDM-nya akan kuat, akan maju kalau didukung oleh anggaran yang memadai, yang mencukupi. Sehingga adik-adik sekalian, 6 lingkaran ini merupakan suatu closed loop, suatu lingkaran tertutup. Yang kalau satu titik diganggu, mereka akan cepat bereaksi. Karena apa? Mereka akan mempertahankan supaya ke-6 titik lingkaran merah ini sustain, langgeng, tidak terganggu satu kali pun. Karena begitu terganggu yang satu, maka akan putus rantai dan akan buyarlah ketahanan ekonominya. Sebenarnya apakah untuk kedepannya adakah rencana antara kerjasama dari Angkatan Laut dengan Universitas Trisakti sendiri untuk melaksanakan pengembangan lain mengenai Internet of Things? Terima kasih. Oke, terima kasih Pramono Mukti. Tentu dengan senang hati Universitas Trisakti siap bekerja sama dengan Akademi Angkatan Laut. Saya tadi malam dapat berita baik Pak Gubernur dari salah satu dekan kami, Fakultas Teknologi Industri, di mana di dalamnya ada elektroinformatik dan sistem informasi. Rupanya ada suatu riset kerjasama antara Oregon University Amerika dengan Universitas Trisakti yang memenangkan perlombaan untuk masuk dalam tahap berikutnya. Itu tentang artificial intelligence dan di dalamnya juga tentu ada Internet of Things. Oke. Jadi mohon izin Pak Gubernur, ini pertanyaan Saudara Pramono sangat strategik.
Mudah-mudahan bisa kita kerjasamakan antara AAL dengan Trisakti untuk mengembangkan Internet of Things. Selanjutnya mari kita ikuti bersama kuliah umum dari Pangko Gapilhan 1. Kita sambut dengan aplaus yang meriah. Laksamana Sebelum saya mulai, karena saya berasal dari tanah Melayu, markas saya maksudnya di tanah Melayu, di Tanjung Pinang, maka sudah wajib kalau di sana harus menggunakan pantun. Pergi berlayar ke Singapura, singgah sebentar di Pulau Natuna. Assalamualaikum pembuka bicara, selalu semangat dalam menempuh pendidikan taruna. Pembentukan karakter leadership Taruna Akademi Angkatan Laut yang dapat mendukung dalam penugasan sebagai perwira TNI Angkatan Laut. Ini mungkin saya rasa udah tahu semua bahwa pemimpin itu bukan dilahirkan, namun diciptakan. Atau lebih tepatnya pemimpin itu menciptakan dirinya sendiri. Ya. Jadi perlu latihan, pendidikan, dan pembekalan-pembekalan lainnya, baik spiritual maupun jasmani, rohani, fisik maupun mental. Sebagaimana diketahui, manajer, asisten manajer atau leader yang baik itu belum tentu bisa menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik juga belum tentu menjadi manajer atau asisten manajer atau leader yang baik. Apakah kalian semua sudah menjadi pemimpin yang baik? Siapa yang menilai? Yang menilai tentu lingkungan, ya. Bapak berbicara kepemimpinan, dia sendiri kami telah belajar bagaimana cara memimpin adik-adik kami maupun latih kami sendiri. Untuk memimpin latih sendiri itu terkadang ada beberapa kendala karena merasa teman atau karena banyak opini-opini tersendiri, dan mungkin bahkan karena merasa dirinya setara, sehingga ada beberapa oknum yang sulit untuk loyal. Kemudian untuk jika dikriminalisasi nanti tidak menutup kemungkinan seorang junior akan memimpin seniornya. Pertanyaan kami ada dua. Yang pertama, bagaimana cara Bapak dalam memimpin latih sendiri dengan kendala-kendala tersebut? Untuk yang kedua, bagaimana cara Bapak dalam memimpin senior di kriminalisasi? Terima kasih Bapak. Anda memang benar bahwa Anda tidak selamanya yang junior sekarang itu akan menjadi junior kamu terus-terusan nanti di penugasan. Suatu saat dia akan menjadi mungkin karirnya lebih cemerlang dan memimpin kalian yang lebih senior. Nah, untuk memimpin teman sendiri, tentu kita kan kalau di Taruna jelas sudah ada aturan, apalagi pejabat ya, yang punya tali kod merah, kemudian terutama yang tali kodnya merah ya, baik yang mulai Danton, Danki sampai dengan dan Menkor, itu punya tanggung jawab komando langsung pada bawah, junior-junior bawahannya, baik temannya sendiri dan juniornya. Nah, ini harus diterapkan aturan yang tegas. Tidak bisa hanya sekedar karena teman Anda melakukan hal yang tidak adil, ya. Ini harus, dan temannya harus loyal. Sekarang contohnya ini ada Tarpaga, apa Tarpasu? Tarpasu. Ini pangkatnya apa? Medda lokal. Kamu jabatan sehari-hari apa kalau sebagai taruna? Nggak ada. Tapi sekarang dia mempunyai pangkat Medda lokal. Anda harus patuh apa yang dia perintahkan, ya, karena dia punya tanggung jawab langsung kepada gubernur terhadap pola pengasuhan, terutama di lingkungan Menkorta. Walaupun Danmen pun harus loyal. Nah, ini harus dibiasakan, harus dilatih loyalitas.
Nanti suatu saat Anda menjadi terpasuk juga begitu. Kalau yang tidak loyal terus kemudian menjabat sebagai terpasuk, nanti akan diperlakukan hal yang sama. Jadi itu cara memimpin teman sendiri. Terapkan aturan sesuai persustan yang sudah digariskan. Itu sampai kedinasan seperti itu. Kalau namanya sudah aturan, kalau dia melanggar aturan, ya tetap aturannya harus ditegakkan. Ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Santi. Penerangan prasasti renovasi Dermaga Halong yang merupakan Dharma Bakti dari alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-35. Dan terima kasih manajer Bapak. Selanjutnya berkenan untuk melaksanakan prosesi pemagangan pita selesainya renovasi Dermaga Halong. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah pemagangan pita oleh Gubernur Akademi Angkatan Laut. Jalan Bapak, jaya baik. Jalan Bapak, jaya baik. Jalan Bapak, jaya baik.